Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur kita memiliki Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kita, memberkati kita sepanjang malam pada saat kita tidur. Dan pagi hari ini Dia karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita mengerti, menjadi satu tuntunan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru, yang menolong kami untuk menjalani serangkaian perjalanan hidup kami dengan penyertaan dari Tuhan yang sungguh indah dalam hidup kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami pagi hari ini dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Tuhan, tolong kami yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan ini, dengan kuat kuasa Tuhan, firman Tuhan yang kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi otoritas tuntunan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 1 hingga yang ke-11. Mazmur 147 ayat 1 hingga ke-11, demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, dan menyebut nama-nama semuanya itu. Besarlah Tuhan kita, dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan menjadi satu tuntunan kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan. Dalam sebuah video inspirasi yang saya tonton, memperlihatkan, menceritakan tentang seorang kakek duduk di sebuah taman bersama dengan putranya yang sudah dewasa. Kakek ini mengalami penyakit Alzheimer. Jadi memorinya tergerus hari demi hari. Sedangkan sang anak, dia yang kemudian menjaga, memelihara ayahnya ini. Di taman itu
sang kakek melihat seekor burung. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, "Burung apa itu?" Sang anak menjawab, "Oh, itu burung gagak." Tetapi tidak lama kemudian ketika kakek ini melihat ada seekor burung yang hinggap, yang dekat dengan pagar rumahnya, dia tunjuk lagi, "Itu burung apa?" Sang anak jawab lagi, "Itu burung gagak, Pak." Tapi tidak lama kemudian sang kakek ini bertanya lagi, "Itu burung apa?" Demikian berulang-ulang sang ayah ini bertanya kepada putranya, "Burung apa itu yang ada di halaman rumah mereka?" Sang anak yang awalnya sabar, yang awalnya kemudian menjawab dengan tenang, lama-lama menjadi kesal dan mulai menjadi marah karena pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sang ayah yang ditujukan kepadanya. "Burung apa itu? Burung apa itu?" Padahal dia sama burungnya, burung gagak, tapi itu ditanyakan terus-menerus oleh sang ayah yang menderita sakit Alzheimer ini. Sang anak mulai jengkel dan mulailah timbul amarah dalam hatinya. Ketika sang anak mulai jengkel, dia tidak lagi memperhatikan dan tidak menjawab pertanyaan dari sang ayah. Ayahnya ini kemudian dia masuk ke rumah. Kemudian keluar lagi ke halaman rumah, mendatangi anaknya sambil membawa sebuah album foto. Dia duduk, dia buka album foto itu, dan ketika dibuka dilihatnya ada sebuah foto di mana ketika sang putra itu masih kecil, masih balita, dan sang ayah yang sudah tua itu dia bercerita, "Ketika engkau masih kecil, engkau suka bertanya, 'Burung apa itu?' Aku jawab, 'Burung gagak.' Tapi tidak lama kemudian kamu tanya lagi, 'Nak, burung apa itu?' Berkali-kali engkau bertanya kepadaku, 'Burung apa itu?' Dan aku senang. Aku menjawab setiap pertanyaan yang sama denganmu dengan penuh kasih. Itu burung gagak, Nak. Itu burung gagak, Nak. Aku tidak pernah bosan untuk mendengar pertanyaan dan menjawabnya dengan penuh kasih sayang." Ketika mendengar cerita dari sang ayah ini, anak yang sudah dewasa itu kemudian dia menyesal di dalam hati. Dia ingat kembali betapa sang ayah itu mengasihi dia. Dan saat ini di dalam masa tuanya, sang ayah itu begitu lemah, bahkan menderita sakit Alzheimer yang menggerus memorinya, ingatannya, sehingga dia menanyakan sebuah pertanyaan yang sama berulang-ulang. Dan aku menjadi jengkel dan aku menjadi marah. Sang anak menyesal dan kemudian dia memeluk sang ayahnya dengan kuat-kuat dan dikatakan, "Ayah, maafkan aku menyayangimu." Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bukankah kita mungkin punya pengalaman yang sama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, atau mungkin bahkan anak kita, saudara kita, menanyakan hal yang sama berulang kali kepada kita, membuat kita menjadi bosan, jengkel, bahkan menjadi marah atas pertanyaan-pertanyaan yang sama, tanpa kita melihat akan ikatan kasih yang sudah dibangun selama hidup kita sampai sekarang ini.
Bagian firman Tuhan yang kita baca, penulis Mazmur 147 ini mengawali Mazmur dengan satu puji-pujian, pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Dikatakan haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mengawali dengan pengucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakannya dalam kehidupan kita. Penulis Mazmur pun menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan dalam alam lingkungan yang ada dia diami. Dan menarik, dalam ayat ke-11 dikatakan di sana, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pemazmur menyadari bahwa dalam kehidupan perjalanan yang dilaluinya tidaklah selalu ada dalam keadaan yang baik, yang nyaman, yang bahagia, yang sehat selalu. Ada masa-masa sulit yang dihadapi, sakit penyakit, aniaya, kemiskinan, penderitaan, kesusahan, kesedihan, dia alami. Dan sebagai orang yang percaya, pemazmur itu selalu kemudian berdoa, berharap kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan acap kali doa yang kita naikkan doa yang sama, terus menerus kita minta kepada Tuhan. Kita berseru pada hal yang sama terus menerus kepada Tuhan kita. Kita meminta, dan meminta. Kita berharap kepada Tuhan melakukan mujizatnya atas kehidupan kita. Ada banyak seruan hati kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah kita tidak pernah bosan untuk mendengar setiap seruan hati kita. Bahkan dikatakan di sana, Allah senang. Allah senang. Allah menikmati akan kehidupan setiap anak-anaknya yang mau datang kepada Dia, berbicara, mengungkapkan isi hati dan seruannya. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita Maha Tahu. Bahkan Roh Kudus itu turut bekerja, turut berdoa ketika kita tidak sanggup lagi mengungkapkan isi hati kita karena sedemikian beratnya pergumulan kita, penderitaan kita. Dan dikatakan Roh Allah, Roh Kudus itu turut berdoa. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, Tuhan senang. Tuhan Allah tidak pernah bosan menantikan kita untuk datang kepada Dia dan meminta, bertanya, bahkan hal yang sama sekalipun. Tuhan mendengar dan Tuhan selalu berbuat apa yang baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita ada permohonan, doa yang mungkin Tuhan belum jawab seturut dengan kehendak kita. Dan kita mulai surut dalam semangat kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya mau berkata, Tuhan tidak pernah bosan
akan setiap seruan hati kita. Bahkan dikatakan Tuhan Allah senang kepada kita yang berharap akan kasih setianya. Jangan jemu-jemu kita dalam berdoa. Mungkin kita punya formulasi doa yang sama, tapi Tuhan Allah tidak pernah bosan. Dia melihat isi hati kita. Dia melihat keberadaan kita yang rindu, yang menantikan akan kebaikan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Bukankah Yesus juga berkata kepada kita, "Mari, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu." Dan Tuhan Yesus menerima banyak orang yang datang kepada Dia. Dengan kasih karunia-Nya, Dia memberikan pemulihan demi pemulihan. Tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk melayani setiap orang pribadi yang datang dalam kehidupan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Messenger, mari kita terus menikmati kehidupan doa kita. Karena kita percaya Tuhan Allah senang, Tuhan Allah sukacita ketika kita mau datang kepadanya, menceritakan isi hati kita, bahkan pengharapan kita, pengucapan syukur kita. Karena Dia merindukan, menantikan setiap anak-anaknya punya relasi yang dekat dengan Dia, yang Dia kasihi, yang Dia berkati setiap hari, yaitu setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi penebusan bagi kami orang yang berdosa. Sehingga kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, bahkan damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia ini, kami memiliki banyak keinginan, harapan, bahkan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami bawa dalam doa-doa kami. Dan kami boleh diingatkan kembali, Tuhan senang kepada kami, orang-orang percaya yang berharap akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan doa kami. Tuhan, tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang mulai surut semangat kami dalam berdoa. Kami mulai bosan akan pokok-pokok doa yang sama yang kami naikkan. Tapi sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali, Tuhan senang ketika kami datang berbicara sebagai anak-anak Tuhan yang mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan. Ajar kami menikmati kehidupan doa kami bersama dengan Allah Bapa kami di surga yang mengasihi kami, bahkan mengerti setiap isi hati kami. Sebelum kami berdoa, Tuhan pun pelihara kehidupan kami, memberikan kebaikan demi kebaikan. Kami serahkan ya Tuhan setiap kami sepanjang hari ini, dalam segala keberadaan kami, dimanapun kami ditempatkan, dalam segala aktivitas kami, tugas kami, tanggung jawab, bahkan peran kami. Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, sehingga segala aktivitas kami yang kami kerjakan, kami berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Berkati setiap anggota keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak kami, saudara kami, kakek nenek, cucu,
bahkan kerabat keluarga besar kami. Tuhan Yesus, Engkau yang terus peliharakan, ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan, memperlengkapi, menyempurnakan, sehingga dalam berbagai pergumulan kehidupan kami tidak seorang diri, tapi Yesus Kristus sebagai nahkoda dalam keluarga pernikahan kami, memberikan pertolongan, memberikan pemulihan bagi pribadi demi pribadi, untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan menerima akan keberadaan setiap anggota keluarga untuk melangkah bersama menghadapi berbagai tantangan, dan Tuhan akan berikan kecukupan atas setiap keluarga-keluarga kami semua. Mereka yang tidak tinggal bersama dengan kami, anggota keluarga kami yang tinggal di luar kota, di lain pulau, bahkan negara yang lain, sungguh Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua. Peliharakan kami, cukupkan akan segala kebutuhan kami, sehingga dalam berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan akan sertai kami semua. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pelayanan demi pelayanan sosial dari lembaga-lembaga Kristen, baik itu rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi. Tuhan yang memberkati satu persatu segala usaha yang dilakukan, akan memberikan satu pemulihan, pemeliharaan, kecukupan bagi setiap pribadi-pribadi yang dilayani. Berkati anak-anak Tuhan yang terjun langsung melayani mereka semua. Tuhan karuniakan kesabaran, karuniakan kasih, hikmat, serta pertolongan, sehingga setiap pelayanan sosial lembaga Kristen ini terus dapat mendatangkan berkat bagi setiap mereka yang dilayani. Tuhan akan memberikan kecukupan, bahkan melalui hikmat daripada Tuhan, setiap mereka yang duduk dalam pimpinan lembaga pelayanan ini dapat mengembangkan sarana pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Cukupkan segala pelayanan yang diselenggarakan melalui kegerakan hati anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan berikan hikmat di tengah-tengah pelaksanaan pemilu, bahkan ancaman kejahatan di tengah masyarakat, di mana situasi perekonomian semakin sulit. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pertolongan, sehingga setiap mereka anggota TNI Polri dapat menjalankan tugas yang dipercayakan, menjaga kedamaian, kedaulatan, keamanan di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan yang terbaik. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan dalam menjalankan tugas negara. Tuhan yang memberikan kecukupan, Tuhan yang peliharakan, ada pertumbuhan demi pertumbuhan yang baik di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan ini. Dan segala pergumulan, kesulitan, Tuhan Yesus akan membuka jalan, sehingga setiap mereka yang bertugas sebagai aparat keamanan di negara kami Indonesia, bahkan mereka yang duduk di pucuk-pucuk pimpinan TNI dan Polri, mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, tindakan-tindakan yang bijak, sehingga negara kami ini tetap berdaulat, aman, damai, dan ada kebebasan, keleluasaan dalam melakukan segala aktivitas tanpa ada gangguan yang berarti. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, dalam kehidupan doa kita, Allah tidak pernah bosan akan setiap seruan hati kita, permohonan kita,
permintaan kita, bahkan pengucapan syukur kita. Tuhan Allah kita senang kepada setiap kita yang berharap akan kasih setianya, dan kita percaya Tuhanlah yang senantiasa mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati.